Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian? Pastikan kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima materi pembelajaran hari ini. Tentu harapannya pelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Untuk itu, mari kita simak materi kali ini. Pada pertemuan ke-11 ini, Ibu akan kembali membahas tentang ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf. Mari kita bahas satu persatu. Pada pertemuan sebelumnya, sedikitnya kita sudah mempelajari apa itu ide pokok dan bagaimana cara menentukannya. Lalu, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau pokok pikiran. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Setiap paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, yang perlu kalian ingat, kalimat utama bukan berarti ada di kalimat pertama atau ada di awal ya. Kalimat utama biasanya terdapat pada kalimat pertama atau yang disebut dengan kalimat deduktif. Ada di kalimat terakhir atau yang disebut dengan kalimat induktif. Juga ada pada kalimat pertama dan terakhir yang disebut dengan kalimat campuran. Nah, untuk kalimat campuran ini biasanya diawali dengan kata jadi, sebab, atau oleh karena itu. Lalu bagaimana cara menemukan ide pokok? Yang pertama, kita harus membaca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang terakhir, tandai info penting dalam tiap paragraf. Sebagai contoh, tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua terpenting setelah padi. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi. Di daerah Madura, jagung banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Nah, untuk gagasan pokok pada paragraf di atas, kira-kira ada di kalimat keberapa ya? Iya, jawabannya ada di kalimat pertama, yaitu tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, setelah ini kalian bisa mempraktikkan bagaimana cara mencari ide pokok atau gagasan pokok dalam bacaan. Kalian silahkan temukan ide pokok atau gagasan pokok pada bacaan di halaman 5 dan 36 sampai 37. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.